wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat kesempatan. Baik, untuk hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran biologi. Ya. Namun sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Minta tolong didengarkan namanya baik-baik. Nanti besok izin Pak, izin Natal Pak. Izin pagi. Alfa. Oke. Andi Al Faruk. Andi Asyira. Hadir. Atifa. Hadir Pak. Irka. Hadir. Irgi. Hadir. Maharani. Modi. Muhammad Fikri. Hadir. Muhammad Naufal. Muhammad Asdam. Muhammad Fatur Rahman. Naila Maharani. Alfa. Oke, Nur Asmi. Hadir. Nur Fadila. Hadir. Rangga. Alfa. Alfa Rezi. Alfa. Gaib. Rifka. Hadir. Alhamdulillah kita sudah ngabsen. Sekarang saya mau tanya dulu. Minggu lalu belajar apa? Minggu lalu. Rokok. Rokok. Apa nih minggu lalu? Adi kromosom. Kromosom apa lagi? Yes. Terus apa lagi? Kromosom, gen, terus apa? DNA. Oke. Kalau di DNA itu terdapat di mana lagi? DNA terdapat di mana? Darah. Di mana? Darah. Darah apa lagi? Mitokondria. Kemudian kromosom terdapat di mana? Kromosom terdapat di mana? Dalam gen. Replikasi. Apa? Yes, betul. Penggandaan atau perbanyakan. Itu Mi. Replika atau perbanyakan dengan sesuatu yang sama. Sama yang kemarin, kompetensinya tetap sama karena dia satu bab ya. Kalau satu bab itu berarti sama nih. Menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan pemeriksaan sifat pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yaitu jenis replikasi DNA. Oke, mekanisme replikasi. Kelompok 1 ada Maharani, kemudian ada Maudi, Naufal sama Irgi. Kelompok 1 di sebelah sini. Kemudian kelompok 2 sudah berbeda. Kelompok 2 Asyira, Asmi, Asdam sama Baso. Kelompok 3 ada Atifa, Rifka, kemudian Fikri, Firka dan Rangga. Kelompok 4 ada Faruk, Fatur, Naila dan Fadila. Lembar kerja yang saya bagikan
ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu yang saya tampilkan tadi di PowerPoint. Kemudian di bagian belakang itu ada kasus yang saya angkat. Kasus apa? Yaitu kasus tentang bayi yang tertukar akan jalani tes DNA. Oke. Saya kasih waktu mungkin dia waktu mengerjakan itu sekitar 30 menit cukup. Berapa? Oke, kita lihat. Saya batasi dulu sampai 30 menit. Kalau tidak sampai 30 menit kita tambah beberapa. Minimal 3 toh. Ya minimal 3 di sini. Ini berapa liter di sini? Apa bayi boleh? Yang itu terbaik di di bayi yang bawa akhir. Apa ini? Juga sini kita nih. Kalau kacau udah miliki DNA yang sama. Ya. Definisi dari risiko menyebabkan suatu sinyal banyak. Ya, belum diambil bayi. Satu risiko bukan sebulan kan letak sebenarnya yang harus dikawal. Harus coba. Sudah selesai. Ini kan yang nama rupanya ini ya. Bisa diambil gitu selesai berapa ini mau tukar SDNA. Harus itu. Mari itu, mari buat at home. Saat mau mari tes DNA. Ayo berhenti merokok. Ayo berhenti Merumuskan masalah. Merumuskan masalah apa hubungan bayi yang tertukar dengan kromosom DNA. Kedua, apa yang terkandung dalam DNA. Tiga, apakah kembar identik dan kembar tidak identik tetap memiliki DNA yang sama. Siti Hyun, silakan. Atau bagi siapa yang baca dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman tadi. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Rumusan masalah. 1. Bagaimana tes DNA dapat menentukan identitas bayi yang tertukar? 2. Apa yang menyebabkan bayi mengalami gangguan pada saat dilahirkan? Hasil investigasi. Pertama, cara kerja tes DNA berawal dari pengambilan sampel. Sampel bisa diambil dari embrio atau rambut bayi. Bisa juga dari pengambilan sampel dari cairan ketupat, cairan yang melalui janin selama pengambilan atau jaringan lain. Pengambilan sampel ini biasanya dilakukan dengan tes usap atau swab. Kemudian sampel ini akan dikirim ke laboratorium. Di
Di laboratorium akan dilakukan ekstraksi sel DNA. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Macam ini. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama itu apa hubungannya kasus bayi tertukar dengan tes DNA. Yang kedua, untuk melakukan tes DNA apa saja yang dibutuhkan. Hasil investigasi. 1. Ketika bayi tertukar sangat sulit bagi kita untuk membedakannya secara fisik, maka dilakukan tes DNA. Proses tes DNA merupakan prosedur yang digunakan untuk tahu informasi genetika seseorang. Dengan ini, seseorang bisa mengetahui garis keturunannya. 2. Spesimen yang diperlukan biasanya adalah darah orang yang ingin dites dan pembandingnya, di mana DNA bisa didapatkan dari sel-sel darah putih, akan tetapi sebenarnya DNA manusia bisa diambil juga dari akar rambut, ludah, sel-sel epitel rongga mulut, dan lain-lain. Hasil tes DNA hampir 100% akurat. Walaupun ada kesalahan, sangat kecil kemungkinannya. Biasanya kesalahan disebabkan oleh faktor human error, terutama pada kesalahan interpretasi fragmen-fragmen DNA oleh manusia. Yang ketiga, jadi kondisi seseorang tidak berpengaruh pada saat tes DNA. Kesimpulannya itu, jika terjadi hal seperti bayi yang tertukar, maka tes DNA itu merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk mengidentifikasi bayi tersebut dengan orang tuanya. Apakah ini betul-betul anaknya atau tidak? Dengan menggunakan darah, akar rambut, sel-sel epitel rongga mulut, dan lain-lain. Ini replikasi DNA. Jadi bagaimana DNA itu digandakan? Tadi kan sudah ya. Replikasi artinya penggandaan. Ya, jadi digandakan. Nah, di sini ada 3 jenis. Ya, ada semi konservatif. Apalagi konservatif sama. Oke, kita lihat gambarnya secara jelas. Ya. Ya. Oke. Kalau semi konservatif itu seperti apa? Ada yang bisa bedakan? Katakan yang bisa bedakan. Oh, aduh. Membentuk DNA. Apa? Oke, baru silakan. Bedanya yang ini. Iya, katakan sendiri. Oh, jadi terbentuk itu kayak beda gitu ya. Satu yang sudah ada, yang satu yang baru. Karena ada 2 rantai. Oke. Jadi satu yang sudah terbentuk dari awal. Oke. Berarti ada yang template-nya, ada cetakan awalnya, kemudian yang Ada yang baru. ada yang baru. Oke. Kalau konservatif, ada yang bisa lagi? Ya. Apa? Terbentuk yang akbar apa DNA baru. DNA yang. Tapi tidak digabungkan di masing-masing. Oke. Good. Ada lagi? Kalau di sini kan bisa kita lihat kalau dia yang konservatif, yang satunya itu cuma DNA lama saja, yang satunya betul-betul baru. Nah, bedanya dengan deskriptif apa? Ada yang bisa? Siapa lagi? Itu semua Apa? sama dia baru, Pak. Sama gambarnya? Coba diperhatikan dulu. Beda ya, kayak Nah, ya. Oke, jadi kalau deskriptif itu kita tahu. Jadi antara yang baru dengan yang lama. Jadi oke, sampai di sini masih double. Kemudian ada enzim helikase. Apa itu helikase? Yang bola. Single strand binding protein. Apa fungsinya? Supaya tidak menempel. Supaya kan tadi sudah kita buka, yang sampai helikase itu sudah susah-susah membuka, tiba-tiba dia lagi. Itu saja untuk pekan depan, insya Allah kita belajar tentang pembelahan sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.